Yap. Baik, terima kasih. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve Salam Kebajikan. Baik, terima kasih untuk kesempatan ini. Saya diminta untuk memberikan pendapat atau memberikan statement tentang beberapa pertanyaan yang mengenai dilema etika dan moral. Kasus tersebut baru
psikologisnya tentu akan menjawab orang tua. Nah, di sisi-sisi itulah saya sebagai pemimpin kadang-kadang merasa sulit untuk mengambil keputusan bahwa di satu sisi kita harus menjalankan apa yang diinginkan oleh yayasan, yaitu bersih dari tunggakan atau apapun, tapi di sisi lain kami juga melihat hak dan kebutuhan seorang siswa di dalam mengikuti ujian-ujian yang lain. Tentu ini hanya merupakan salah satu contoh masalah moral dan etika. Ada banyak tentunya, tetapi mungkin pada kesempatan ini itulah yang saya angkat untuk dijadikan sebuah studi kasus atau dijadikan bahan untuk pertanyaan wawancara. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Ibu untuk kesempatannya sudah bersedia untuk kami wawancarai terkait dengan tugas modul 3.1 kami. Baik, langsung saja Ibu. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Shalom Pak Ca dengan Ibu Moren kok. Ya. Dalam mengidentifikasi, jadi semua masalah yang berhubungan dengan etika itu saya akan mengidentifikasi mana yang ini berpengaruh dengan keberlangsungan kita, atau hal itu
hanya berhubungan dengan ini atau pribadi masalah itu. Jadi saya akan mengidentifikasi kalau masalah itu berhubungan dengan pribadi, maka saya akan memanggil pribadi. Tetapi kalau berhubungan dengan keberlangsungan sekolah ini terkait dengan siswa atau juga guru-guru yang lain, maka saya akan membicarakan itu dalam rapat. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Terima kasih Pak. Pertanyaan ini memang cukup berat bagi saya. Sama juga dengan ketika saya mengambil keputusan cukup berat. Tapi seperti yang saya sampaikan bahwa prioritas. Pertama kita lihat pada prioritas. Yang kedua bahwa memang harus ada keputusan. Jadi saya pasti akan mengambil keputusan yang sudah menjadi prioritas, manfaat dan juga pengaruh dari keputusan itu seperti apa. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Lanjut, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya seperti biasa. Apabila saya mau mengambil keputusan, tentunya itu bukan satu keputusan yang otoriter. Saya akan mengajak rekan-rekan guru. Jadi biasanya saya akan bicarakan dahulu dengan para wakasek, rekan-rekan wakasek. Setelah itu kita akan bicarakan di dalam rapat guru, baru kita mengambil keputusan. Dan kalau sudah menjadi satu keputusan, tentu kita akan mengeksekusinya. Baik, makasih Bu. Lanjut, hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang bagi saya efektif adalah bahwa ketika mengambil keputusan untuk dilema, saya tidak boleh terlalu bergantung pada perasaan. Gitu. Jangan bergantung pada perasaan, tetapi saya akan menghargai yang namanya hasil rapat kita, hasil rapat, dan saya masalah yang mengancam peraturan sekolah, terkait dengan peraturan sekolah, keberlangsungan kita, disiplin dan sebagainya, memang itu harus dibuat jadwal. Nah, memang saya ada jadwal, kita buat jadwal untuk penyelesaian, karena kalau dalam satu hari satu kasus baiklah, tapi kalau beberapa kasus kan memang butuh waktu juga untuk mengaturnya.
Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu. Yang berikut, apakah ada seseorang atau faktor-faktor selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus tersebut? Saya harus jujur bahwa iya, ya. Kalau terkait dengan rekan kerja, itu teman-teman Wakasep, ya. Terus teman-teman guru semuanya itu kalau dibicarakan di dalam rapat, ya kira-kira seperti itu. Dan saya tegaskan lagi bahwa kalau saya sudah berdoa, Tuhan membantu saya. Saya kasihan dengan orang yang misalnya terpaksa harus terluka oleh keputusan ini, misalnya guru atau siswa. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu untuk kesediaan dan waktunya. Salam. Shalom Pak.